Bab 446. Ye Chen berpura-pura mencarinya sepanjang sore dan menerima telepon dari ayah mertuanya, mengatakan bahwa Bibi Han akan segera pulang, jadi dia pulang. Xiao Churan pun menerima telepon dari ayahnya, meski sangat enggan, ia tetap berkendara pulang. Dong Ruolin mendengar ada tamu yang datang ke rumahnya, dan dia tidak ingin pulang untuk makan malam ini. Xiao Churan awalnya ingin dia menemaninya agar dia tidak merasa malu, tapi Dong Ruolin sendiri merasa sangat malu, jadi dia membuat alasan untuk bekerja lembur dan makan di luar sendirian. Xiao Churan tidak bisa memaksanya, jadi dia berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, ketika teman sekelasmu datang ke sini nanti, cobalah untuk tidak membicarakan topik itu kepadaku. Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini dan aku tidak mau untuk terlalu banyak bicara." Xiao Changkun juga tahu bahwa merupakan suatu kehormatan besar bagi putrinya untuk bersedia pulang dan makan bersama dia dan teman-teman lamanya saat ini, dan dia tidak dapat memaksakannya lagi. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, kamu perlu lebih banyak bicara dan lebih aktif di meja makan nanti." "Oke," Ye Chen mengangguk dengan canggung. Saat ini, bel pintu villa berbunyi. Xiao Changkun tidak sabar untuk berjalan ke telepon video. Dia meliriknya dan berkata dengan penuh semangat kepada Ye Chen dan Xiao Churan, "Mereka ada di sini, saya akan membuka pintunya." Setelah mengatakan itu, orang tersebut sudah membuka pintu dan berjalan melintasi halaman untuk membukanya. Xiao Churan melihat ekspresi positif Xiao Changkun dan tidak bisa menahan nafas, dan bertanya pada Ye Chen, "Kamu bilang ayahku dan Bibi Han, apakah ada hal lain?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun, apa yang bisa kita lakukan?" "Kamu pasti terlalu banyak berpikir." Xiao Churan berkata dengan serius, "Tapi menurutku ayahku agak terlalu bersemangat." Ye Chen menghibur, "Bukannya kamu tidak tahu tentang ini? Bagaimanapun, aku punya masa lalu." Xiao Churan buru-buru berkata, "Tetapi ayahku telah menikahi ibuku, dan dia belum menceraikan ibuku. Dia harus bertanggung jawab atas pernikahan itu dan setia padanya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya yang kamu katakan adalah ayah benar-benar berselingkuh. Dia baru saja bertemu cinta pertamanya hari ini, jadi tidak seserius yang kamu katakan." Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Aku hanya khawatir, bukan karena mereka punya apa-apa sekarang." Saat ini, Han Meiking sedang berada di luar villa, mengagumi villa terbaik di Jinling. Dia sudah lama meninggalkan Tiongkok, jadi dia tidak tahu banyak tentang real estate di Tiongkok. Dia juga tidak tahu apa arti kata Thomson Yipin di Tiongkok. Saat Xiao Changkun memberitahunya, namun setelah ia datang ke Thomson Yipin, ia menemukan bahwa villa-villa di tempat ini begitu mewah dan megah. Melihat Xiao Changkun sekarang tinggal di area villa yang mewah, dia sedikit terkejut. Karena dia telah meminta teman-teman sekelasnya untuk menanyakan tentang situasi Xiao Changkun saat ini selama bertahun-tahun, tetapi tanggapan yang dia terima adalah bahwa hidupnya tidak terlalu memuaskan, yang membuatnya sedikit bingung. Sambil menunggu Xiao Changkun membuka pintu di luar A05, Paul merasa bosan, jadi dia menggunakan ponselnya untuk memeriksa perkiraan harga jual di sini, dan berkata kepada ibunya, "Rumah di sini harganya sekitar 80 juta hingga lebih dari 100 juta. Saya cari di online, konon villa tipe A ukurannya paling besar dan mungkin dijual puluhan juta." Han Meiking mengangguk dan berkata, "Lebih dari 100 juta tidaklah mahal, tapi saya tidak begitu mengerti. Mengingat situasi paman Xiao Anda, bagaimana dia bisa membeli villa di sini?" Paul tersenyum tipis dan berkata, "Kamu perlu bertanya kepadanya secara pribadi tentang hal ini." Han Meiking juga tersenyum dan berkata, "Mungkin ini yang disebut menyembunyikan sesuatu." Paul berpikir sejenak dan berkata, "Sejujurnya, menurutku paman Xiao seharusnya menjadi orang baik, tapi sepertinya dia bukan orang yang tertutup." Han Meiking bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudmu dengan itu?" Paul berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit aneh." Han Meiking tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita tidak membahas ini lagi. Saya seharusnya senang karena teman sekelas saya yang lama bisa tinggal di villa yang mahal. Adapun hal-hal lain, kami tidak perlu bertanya." Paul mengangguk dan berkata dengan serius, "Bu, kamu benar." Saat ini, Xiao Changkun juga telah membuka pintu villa. Ketika dia melihat Han Meiking dan Paul, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Oh, Meiking, Paul, kamu di sini, silakan masuk dengan cepat, silakan masuk dengan cepat." Han Meiking tersenyum dan berkata,
Oh Chang Kun, rumahmu sungguh indah. Saat aku memasuki komunitas ini barusan, aku merasa komunitas ini sangat mewah dan megah. Ini seharusnya menjadi area villa terbaik di Jinling, bukan? Xiao Chang Kun berkata dengan rendah hati, saya tidak tahu apakah itu yang terbaik. Sebenarnya, saya baru pindah 2 hari yang lalu. Han Meiking dan Paul mengikuti Xiao Chang Kun ke villa. Melihat dekorasi yang sangat indah di halaman, Han Meiking hanya bisa menghela nafas, sepertinya Anda telah banyak memikirkan dekorasi villa Anda. Seharusnya itu dirancang oleh desainer kelas atas untuk Anda, bukan? Petik 2, Xiao Chang Kun berkata, sebenarnya kami tidak mendekorasi villa ini. Faktanya, villa ini diberikan kepada menantu saya oleh teman-temannya. Paul terlihat sangat terkejut dan berseru, Paman Xiao, villa ini pasti bernilai lebih dari 100 juta kan? Teman Tuan Ye sebenarnya bersedia memberinya villa semahal itu. Xiao Chang Kun mengangguk dan berkata, tidak hanya dia diberikan villanya, tapi teman-temannya juga membayar dekorasinya. Kami sendiri yang membeli beberapa furnitur, jadi kami tidak mengeluarkan banyak uang. Paul mau tidak mau bertanya, apakah Tuan Ye mendapatkan kembali villa ini dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Xiao Chang Kun berkata dengan riang, kamu menebaknya dengan benar. Villa ini adalah hadiahnya karena menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Biar ku beritahu, jangan lihat menantuku. Sepertinya dia tidak punya pekerjaan serius dan punya tidak ada masa depan yang cerah, tetapi kemampuannya membaca Feng Shui benar-benar luar biasa di kalangan kelas atas di Jinling. Paul merasa sedikit aneh di dalam hatinya, biasanya, betapapun mahalnya seorang ahli Feng Shui, harganya lebih dari 1 atau 200 juta sekaligus, bukan? Ye Chen menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dan mereka memberinya villa yang bagus dengan dekorasi yang sangat indah. Ini bukan hanya untuk villanya, pasti ada alasan lain. Sepertinya Ye Chen ini jelas bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, Paul tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sebenarnya, saya juga percaya pada Feng Shui. Tetapi saya belum pernah bertemu dengan seorang ahli Feng Shui yang sangat baik dan sangat berkuasa. Karena Tuan Ye begitu berkuasa, maka perusahaan baru saya akan melakukannya, pastinya saya perlu memintanya untuk membantu saya melihat Feng Shui. Xiao Chang Kun tersenyum dan berkata, kalau begitu, bicaralah dengannya nanti. Ye Chen adalah anak yang sangat menarik. Aku yakin dia tidak akan menolakmu. Bab 447. Saat ini, Xiao Chang Kun telah membawa Han Meiking dan putranya Paul melewati halaman dan masuk. Begitu mereka bertemu, Xiao Churan dikejutkan oleh Han Meiking. Dia mendengar dari Ye Chen bahwa Han Meiking memiliki temperamen dan penampilan yang sangat baik, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu baik. Sebagai sama-sama wanita, Xiao Churan bahkan iri pada Han Meiking. Bagaimanapun, sungguh luar biasa bahwa seorang wanita masih bisa mempertahankan kondisi sebaik itu ketika dia berusia sekitar 50 tahun. Han Meiking juga sedikit terkejut saat melihat Xiao Churan. Ia benar-benar tidak menyangka kalau putri Xiao Chang Kun dan Malan akan begitu cantik dan tinggi. Paul di sebelahnya mau tidak mau menjadi sedikit terkejut saat melihat Xiao Churan. Ia juga terkejut dengan kecantikan dan temperamen Xiao Churan. Xiao Chang Kun memperkenalkan saat ini, Meiking, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini putri saya Xiao Churan. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, Churan, ini teman sekelas lama ayah, Han Meiking, kamu ingin menelepon Bibi Han. Xiao Churan terkejut dengan kecantikan dan temperamen Han Meiking, dan di saat yang sama, dia bahkan lebih khawatir tentang hubungan antara ayahnya dan dia. Karena dibandingkan dengan Han Meiking, ibunya sepertinya berada ribuan mil jauhnya. Selain itu, hubungan mereka berdua tidak stabil. Sekarang karena ada pesaing yang kuat, saya khawatir akan menjadi lebih rentan. Namun, karena kesopanan, dia berjabat tangan dengan Han Meiking dengan sangat hangat dan berkata dengan hormat, Halo, Bibi Han. Han Meiking tersenyum dan menghela nafas dengan tulus, Churan, kamu benar-benar cantik. Xiao Churan berkata dengan rendah hati, Bibi Han, kamu benar-benar membuatku tersanjung. Dibandingkan denganmu, aku jauh tertinggal. Tidak, Han Meiking berkata dengan serius, saat aku seusiamu, aku tidak secantik kamu. Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, Xiao Ye sangat beruntung memiliki istri yang baik. Ye Chen tersenyum dan mengangguk dan berkata, Bibi Han, kamu benar, ini adalah berkahku.
Han Meiking memperkenalkan putranya sambil tersenyum dan berkata, "Curan, ini putraku. Namanya Paul. Dia seharusnya 1 tahun lebih muda darimu. Logikanya, aku harus memanggilmu saudara perempuan." Paul di samping dengan cepat mengulurkan tangannya ke Xiao Curan dan berkata dengan serius, "Halo, Nona Xiao, saya Paul, nama lengkap saya Paul Smith. Senang bertemu dengan Anda." Xiao Curan ragu-ragu apakah akan berjabat tangan dengan Paul, ketika Han Meiking di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Nak, Curan adalah orang yang sudah menikah, dan kamu harus menghindari kecurigaan saat berhubungan dengan lawan jenis." Baru pada saat itulah Paul kembali sadar, buru-buru menarik tangannya, dan berkata sambil tersenyum malu, "Maafkan aku gegabah." Xiao Curan menjawab dengan sedikit anggukan dan senyuman. Ye Chen terkejut, guru Han Meiking memang luar biasa. Xiao Changkun tidak sabar untuk mengatakan saat ini, "Meiking, saya telah membeli semua bahan dan bumbu yang berhubungan dengan masakan itu, dan semuanya ada di dapur sekarang. Bagaimana kalau kita mulai sekarang dan biarkan anak-anak mengobrol dengan baik di luar? Saya akan masuk dan membantu Anda, bagaimana menurut Anda?" Han Meiking secara alami mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, mari kita memasak makanan untuk anak-anak hari ini." Setelah itu, dia berkata kepada Paul, "Nak, ngobrollah baik-baik dengan Xiao Ye dan istrinya. Mulai sekarang, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk berkembang dalam jangka panjang. Akan bermanfaat bagi perkembangan semua orang di masa depan jika kita semua tahu lebih banyak tentang satu sama lain. Kaum muda harus lebih banyak berkomunikasi dan menjalin lebih banyak teman untuk memperluas jaringan mereka." Paul buru-buru mengangguk dan berkata, "Bu, jangan khawatir, saya mengerti." Saat Xiao Changkun membawa Han Meiking ke dapur, dia berbalik dan berkata pada Ye Chen, "Menantu yang baik, ada teh enakku di meja kopi. Kamu bisa segera membuatkan cangkir untuk dicicipi Paul." Ye Chen mengangguk, "Baiklah ayah, saya mengerti." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Juga, jangan pernah melupakan apa yang aku ingatkan padamu." Ye Chen tahu apa yang dia bicarakan, dan dia ingin lebih memperhatikannya. Jika ibu mertuanya kembali, dia tidak akan membiarkannya masuk dalam keadaan apapun dan merusak urusan Han Meiking di rumahnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya akan memberi Anda perintah militer mengenai masalah ini, dan tidak akan ada yang salah." Xiao Changkun mengacungkan jempolnya dan memuji, "Kamu benar-benar menantuku yang baik. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun membawa Han Meiking dan terjun ke dapur. Xiao Curan bertanya pada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ayah katakan padamu? Kalian berdua misterius, seolah-olah kalian sedang terlibat dalam konspirasi curang." Ye Chen Xin berkata, "Aku pasti tidak bisa memberitahumu. Apakah ayahmu memintaku untuk mewaspadaimu di sini? Jika ibumu kembali, aku akan membawanya pergi. Jika dia tidak dapat dibawa pergi, aku akan menjatuhkannya dan membawanya pergi." Jadi dia terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayah hanya memintaku untuk menjamu Paul dengan baik. Jangan biarkan dia berpikir bahwa keluarga kita tidak memiliki keramahan." "Benarkah?" Xiao Curan tampak tidak percaya. Marven berkata dengan serius, "Tentu saja benar. Pernahkah kamu mendengar bahwa dia baru saja memintaku membuatkan teh untuk Paul?" Karena itu, dia buru-buru memanggil Paul dan berkata, "Ayo, Paul, izinkan saya mencoba teh kelas atas yang dibeli ayah mertua saya dengan harga tinggi dari penjual teh di WeChat." Marven merasa bahwa Paul adalah orang Amerika, meski dia setengah Tionghoa, dia mungkin tidak tahu banyak tentang teh ketika dia tinggal di Amerika. Oleh karena itu, teh biasa yang dibeli ayah mertua setelah ditipu seharusnya tetap bisa membodohinya. Tanpa diduga, Paul langsung tersenyum dan berkata, "Oh, kesukaanku adalah minum teh. Karena Paman Xiao punya teh yang enak di sini, aku harus mencobanya." Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tahu daun teh, menurutku kamu mungkin akan kecewa." Saat dia berbicara, dia mengajak Paul duduk di sofa dan bersiap membuat teh. Xiao Curan tidak ingin mengobrol dengan putra cinta pertama ayahnya, jadi dia berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua, ayo ngobrol. Aku tidak terlalu suka minum teh, dan aku sakit kepala. Saya akan kembali ke rumah untuk beristirahat sebentar. Maaf, permisi." Paul buru-buru berdiri dan berkata dengan sopan, "Baiklah, Nona Xiao, kamu bisa istirahat dulu.
Xiao Churan naik ke atas, dan Marvin berkata kepada Paul, "Cepat duduk, jangan berdiri dan bicara." Setelah Paul duduk, dia melihat ke sofa kayu rosewood kuning Hainan yang ada di bawahnya dan berkata dengan heran, "Bahan sofa ini sangat bagus. Sepertinya terbuat dari kayu rosewood kuning Hainan, dan sudah tua. Sekali Paul keluar, tekstur kayunya menjadi sangat indah, sungguh luar biasa." Ye Chen sedikit terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun Paul adalah ras campuran, dia benar-benar ahli Tiongkok. Dia berbicara bahasa Mandarin dengan baik, mengerti teh, kayu, dan bahkan roti. Apakah separuh warisan Amerika orang ini tidak palsu? Dan kenapa hobinya mirip sekali dengan mertuanya? Jika dia tidak memiliki rambut pirang dan kulit putih standar, saya bahkan akan ragu apakah dia adalah keturunan ayah mertuanya. Bab 448. Jadi, Marvin memandang Paul dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paul, apakah kamu pernah datang ke China sebelumnya?" Paul menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya datang ke sini sesekali untuk perjalanan bisnis, tetapi setiap kali tidak lebih dari seminggu." Ye Chen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Lalu kenapa kamu tahu begitu banyak tentang teh, furnitur Cina, dan kayu?" Paul tersenyum dan berkata, "Itu terutama karena ibuku menyukai ini. Aku sudah terkena pengaruhnya sejak aku masih kecil." Saat dia mengatakan itu, Paul menambahkan, "Anda mungkin melihat saya sebagai ras campuran, dan saya lebih terlihat seperti orang Kaukasia, tetapi kenyataannya, di hati saya adalah ras kuning sepenuhnya. Saya sangat dipengaruhi oleh ibu saya sejak saat itu. Saya masih kecil, saya sangat istimewa, saya menyukai budaya Tiongkok, makanan Tiongkok, kebiasaan Tiongkok, dan segala sesuatu tentang Tiongkok." Jadi begitu, Ye Chen mengangguk, dan sambil merebus air di lautan teh, dia mulai menyiapkan teh, dan pada saat yang sama, dia membeli daun teh yang ditipu di WeChat. Setelah menyeduh teh, Ye Chen menuangkan secangkir untuk Paul dan dirinya sendiri, tersenyum dan berkata kepada Paul, "Ayo, coba teh ayah mertuaku." Paul mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu meletakkan cangkir teh ke bibirnya dan menyesapnya sedikit. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Setelah mencicipinya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dia berkata dengan canggung, "Rasa teh Paman Xiao sangat aneh. Sejujurnya, saya tidak bisa merasakan sesuatu yang enak dari teh ini. Mengapa Paman Xiao masih menganggapnya sebagai harta karun? Di mana tehnya?" Ye Chen diam-diam berpikir bahwa Paul ini benar-benar berpengetahuan, jauh lebih baik daripada ayah mertuanya. "Sebagai ayah mertua yang konyol, saya terus meminum teh jenis ini. Bukan saja saya tidak punya masalah dengan teh tersebut, tetapi semakin banyak saya meminumnya, semakin enak rasanya. Jika dia tidak menghentikannya, dia pasti akan membeli lebih banyak lagi dari gadis WeChat yang menjual teh." Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Paul, "Ayah mertua saya membeli teh ini dari penipu di WeChat. Dia menghabiskan banyak uang, tapi itu sebenarnya bukan hal yang baik." Paul juga mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengangguk sedikit dan tersenyum, dan berkata kepada Ye Chen, "Saya memiliki alis emas berkualitas tinggi yang saya minta seseorang untuk membelinya dari selatan. Saya akan memberikannya kepada Tuan Ye jika saya punya kesempatan di lain hari." Paman Xiao mencobanya, teh itu benar-benar enak. Itu adalah teh yang dipetik dan dipanggang oleh Master Top Jin Jun Mei sendiri. Ye Chen mengucapkan terima kasih dengan sopan dan berkata, "Ayah mertuaku tidak terlalu mengerti teh, tapi dia sangat menyukainya, jadi jika kamu memberinya teh yang enak, itu akan membuang-buang sumber daya alam. Kamu mungkin juga berikan padanya. Teruslah minum teh ini dan hibur dirimu sendiri." Faktanya, aktivitas mental Ye Chen adalah sebagai menantu saya belum memberinya teh yang enak. Bukankah tidak pantas bagi Anda, orang luar, untuk memberikannya kepadanya? Paul tidak menyadari mentalitas Ye Chen. Dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Changkun kepadanya sebelum memasuki villa, jadi dia memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tuan Ye, saya mendengar Paman Xiao berkata bahwa Anda menunjukkan villa ini kepada orang lain. Benarkah aku memperolehnya melalui Feng Shui?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Itu benar. Sebenarnya, ini bukan hanya tentang melihat Feng Shui. Ini tentang menyelesaikan beberapa masalah yang lebih penting bagi orang lain dengan melihat Feng Shui." Paul berkata dengan sangat tulus, "Tuan Ye, sejujurnya, saya telah mempelajari banyak hal seperti I Ching Bagua,
tetapi saya tidak pernah memiliki guru yang baik untuk mengajari saya, dan waktu luang saya juga relatif terbatas, jadi penelitian saya relatif dangkal. Karena itu, Paul menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Ye, perusahaan baru saya akan segera dibuka secara resmi di Jinling. Bisakah Anda membantu saya memeriksa Feng Shui? Ye Chen melihat bahwa Paul ini cukup ramah padanya, dan orang tersebut memiliki kecerdasan dan kualitas emosional yang relatif tinggi. Sejalan dengan prinsip tidak memukul orang yang tersenyum, dia tersenyum dan berkata, kapan perusahaan Anda akan buka? Sebelumnya itu saya dapat meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan melihatnya. Paul berkata dengan sangat bersemangat, terima kasih banyak. Perusahaan saya akan buka lusa. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda melakukannya besok? Bagus. ... Di dapur saat ini, Han Meiking telah mengenakan celemek, dan dengan bantuan Xiao Changkun, dia mulai mengolah bahan-bahan dan bersiap untuk memasak. Xiao Changkun berada di pinggir lapangan, bermain dengan sangat rajin. Dia memimpikannya hari ketika dia bisa memasak makan malam mewah di dapur bersama Han Meiking kesayangannya. Namun dia tidak menyangka butuh waktu lebih dari 20 tahun hingga mimpinya itu akhirnya menjadi kenyataan. Han Meiking juga dipenuhi dengan emosi, dia telah tinggal bersama suaminya di Amerika selama lebih dari 20 tahun, dan mereka sering memasak bersama, tetapi dia tidak pernah merasa seperti ini. Aku merasa pria di sebelahku bisa memberiku kedekatan tanpa batas selama dia berdiri di sampingku. Memasak untuknya dan bekerja di dapur bersamanya memenuhi hatiku dengan kegembiraan dan kepuasan. Saat mereka berdua memasak bersama, selalu ada gesekan dan kontak pada tubuh mereka, terkadang menyentuh tangan, terkadang menyentuh bagian lain, tak lama kemudian keduanya mulai memerah. Bagaimanapun, keduanya memiliki banyak pengalaman masa lalu, dan masing-masing adalah cinta pertama satu sama lain, bahkan ketika mereka pertama kali mencicipi buah terlarang, mereka berdua memberikannya untuk pertama kalinya. Jadi setelah bertemu kembali setelah sekian tahun, hati kedua orang ini selalu terpengaruh oleh kenangan masa lalu. Sepertinya ada medan magnet yang kuat di kedua tubuh mereka, dan itu adalah jenis medan magnet yang membuat lawan jenis saling tarik-menarik. Ketika Xiao Changkun membantu Han Meiking, dia menjadi dekat dengannya berkali-kali, dan beberapa kali dia memiliki dorongan di dalam hatinya untuk memeluk orang lain secara langsung. Namun dorongan ini dengan cepat ditekan oleh rasa takut di dalam hatinya. Han Meiking sangat cakap dalam melakukan pekerjaan rumah, tetapi hari ini karena dia memiliki cinta pertamanya di sampingnya, dia merasa sedikit linglung tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia selalu terganggu oleh pria di sebelahnya. Beberapa kali ketika dia sedang memotong sesuatu, dia hampir memotong tangannya karena perhatiannya terganggu. Xiao Changkun juga sedikit linglung di sampingnya, energinya bukan untuk mencuci sayuran, memetik sayuran, atau membantu Han Meiking, tetapi pada Han Meiking sendiri. Saat ini, Xiao Changkun bahkan menyesal pindah ke villa besar Thomson Yipin. Sebab, jika berada di rumah sebelumnya, dapurnya sangat kecil, dan dua orang yang bekerja di dalamnya, meski dipinjam sebentar, mau tidak mau akan saling bersentuhan atau bahkan berdekatan. Tapi dapur di Villa Thomson Yipin terlalu besar. Sekalipun orang-orang sibuk di dalam pada waktu yang sama, mereka tetap bisa tertib tanpa mengganggu satu sama lain. Jadi setiap kali Xiao Changkun ingin lebih dekat dengan Han Meiking, dia harus mencari alasan atau alasan khusus. Xiao Changkun berjuang lama dan tidak berani memeluk Han Meiking. Setiap kali dia mengumpulkan keberanian, dia segera menyerah lagi. Akhirnya, ketika Han Meiking memasukkan udang yang digunakan untuk membuat udang Longjing ke dalam panci, Xiao Changkun tiba-tiba mendapatkan keberanian dan memeluk Han Meiking erat dari belakang, bergumam dengan gugup dan bersemangat, "Meiking, selama 20 tahun terakhir, aku sangat merindukanmu." Bab 449. Han Meiking tiba-tiba dipeluk erat oleh Xiao Changkun, dan seluruh tubuhnya langsung menegang. Jauh di lubuk hatinya, kenapa dia tidak berharap Xiao Changkun bisa memeluknya erat setelah lebih dari 20 tahun. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya orang yang pernah saya cintai dalam hidup saya. Saat ini, cinta pertamaku lebih dari 20 tahun yang lalu memelukku begitu erat, dengan kedua tangannya terkepal erat di perut bagian bawahku. Perasaan itu seolah membawaku kembali ke masa ketika aku berumur 20 tahun. Masa remaja, perasaan Han Meiking yang sebenarnya melonjak jauh di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di tangan orang lain. Tapi saat dia meletakkan tangannya di tangan Xiao Changkun,
dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah. Jadi dia melepaskan diri dari pelukan Xiao Changkun, meluruskan rambutnya dengan panik, dan berkata dengan tidak wajar, "Changkun, kita berdua tidak bisa seperti ini. Bagaimanapun juga, kamu sudah menikah, dan aku tidak bisa menyesal, kemalan." Petik 2. Xiao Changkun tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Dia minta maaf padamu dulu. Kita memiliki hubungan yang sangat baik saat kita bersama. Dia tahu aku adalah pacarmu dan memanfaatkanku saat aku mabuk. Ayolah, kalau dia punya tidak tahu malu, kita berdua pasti sudah bersama sejak lama." Han Meiking menghela nafas pelan dan berkata, "Meskipun hal-hal di masa lalu adalah kesalahannya, akulah yang memilih untuk melepaskannya. Karena aku telah memilih untuk melepaskan dan memberikanmu padanya, aku tidak akan menjadi seperti dia saat itu. Aku minta maaf atas perbuatanku, dan sekali lagi aku minta maaf padanya. Ini masalah prinsip, kalau tidak, bukankah aku akan sama seperti dia?" Xiao Changkun merasa cemas dan berkata, "Wanita itu hampir menghancurkan hubungan seumur hidup kita. Apakah kamu masih perlu berbicara dengannya tentang prinsip saat ini?" Han Meiking berkata dengan serius, "Sebenarnya, setelah kejadian itu terjadi, dalam hati saya tahu bahwa Malan berada di balik semua ini. Saya tahu dia adalah penjahat, tetapi saya tidak bisa menjadi penjahat hanya karena dia disakiti oleh penjahat." "Penjahat?" Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changkun lagi dan berkata dengan sangat serius, "Bagaimanapun juga, kamu adalah suaminya sekarang. Aku bisa bertemu denganmu dan makan malam bersamamu seperti teman biasa atau teman sekelas biasa, tapi kita tidak bisa melakukannya, ada kesalahpahaman. Langkah itu sama sekali tidak bisa diterima." Xiao Changkun menangis. Dia memandang Han Meiking dan tersedak isak tangisnya, "Apakah tidak ada kemungkinan bagi kita berdua dalam hidup ini? Kita akhirnya bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Tidakkah kamu ingin berbaikan kita? Adakah penyesalan sejak saat itu?" Ekspresi Han Meiking sedikit menyakitkan, dan dia menghela nafas, "Tentu saja saya ingin, jika tidak, saya tidak akan melakukan perjalanan khusus kembali dari Amerika Serikat, tapi menurut saya seorang pria harus melakukannya dengan benar baik itu uang atau perasaan. Jika kita masih ada kesempatan bagi kalian berdua untuk kembali bersama, dan itu pasti terjadi setelah kamu dan Malan bercerai." Xiao Changkun berkata tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu aku akan segera menceraikannya." Han Meiking berkata dengan sangat serius, "Changkun, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa setelah kamu menceraikan Malan, kita berdua bisa bersama." Xiao Changkun bertanya dengan gugup, "Meiking, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti. Apakah kamu tidak ingin bersamaku?" Han Meiking berkata dengan tulus, "Changkun, lagi pula kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, bagaimana mungkin kita tiba-tiba memutuskan untuk bersama? Ini terlalu kekanak-kanakan." Saat dia berbicara, dia berkata dengan wajah serius, "Kami jatuh cinta di sekolah saat itu. Kami berdua adalah siswa saat itu. Kami harus belajar di sekolah setiap hari dan bersosialisasi dengan teman sekelas. Kami tidak pernah hidup bersama, kehidupan dan berpacaran itu berbeda, terutama di usia kita saat ini. Kita tidak hanya harus mempertimbangkan hidup kita sendiri, tidak hanya perasaan kita sendiri, tapi juga anak-anak kita dan apa yang anak-anak kita pikirkan satu sama lain. Jadi hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan hanya dengan berbicara seperti yang kita lakukan saat masih remaja. Kita harus berpikir matang dan matang sebelum bisa mengambil keputusan yang lebih matang." Xiao Changkun segera berkata, "Aku tidak bisa menerima pernyataanmu. Aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadapku di dalam hatimu, dan aku juga memiliki perasaan terhadapmu di dalam hatiku. Karena kita berdua memiliki perasaan, apa yang tidak bisa kita hancurkan?" Melalui saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun bertanya, "Meiking, aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar merasakan perasaanku sekarang?" Han Meiking berkata dengan malu-malu, "Bagaimana Anda ingin saya menjawab pertanyaan Anda? Bagaimanapun, kami bersama saat itu, kami memiliki hubungan yang sangat baik, dan kami berdua adalah cinta pertama satu sama lain, dan kami memiliki penyesalan yang bertahan lama, selama lebih dari 20 tahun. Jika kita mengatakan kita tidak memiliki perasaan, maka itu adalah penipuan diri sendiri." Saat dia berbicara, Han Meiking menambahkan, "Tetapi seperti yang saya katakan tadi, masalah ini bukan hanya tentang mempertimbangkan perasaan Anda sendiri.
Xiao Changkun semakin banyak menitikkan air mata, merasa sedih seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, dia menderita terlalu banyak siksaan emosional. Itu sebabnya dia merasa sangat nyaman saat Han Meiking kembali. Hanya ketika dia bertemu Han Meiking, dia benar-benar menyadari bahwa kehidupan sebelumnya berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu sebentar lagi. Melihat Xiao Changkun menangis seperti anak kecil, mata Han Meiking menjadi merah. Dia berjalan ke arah Xiao Changkun, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air matanya dengan lembut, dan berkata dengan sedih, "Changkun, kamu telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Jika kita dapat memutar kembali waktu, kita dapat kembali menjadi diri kita yang dulu, wisuda. Pada saat itu, bahkan jika kamu dan Malan telah sepakat satu sama lain, aku tidak akan menyerah padamu." Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan sedih, sayang sekali waktu telah berlalu selamanya, dan tidak ada yang bisa membiarkan tahun-tahun berlalu. Dalam sekejap mata, kita sudah menjadi orang parubaya dan lanjut usia di atas 50. Xiao Changkun meraih tangannya erat-erat dan berkata dengan penuh semangat, "Meiking. Hanya karena kita tidak dapat memutar kembali tahun-tahun yang lalu, kita tidak boleh mengecewakan masa depan kita. Jangan mengecewakannya sedetik pun." Pada titik ini, Xiao Changkun sangat bersemangat. Dia berlutut dengan satu kaki dan berseru, "Meiking, aku ingin bersamamu." Han Meiking panik saat melihatnya berlutut. Dia buru-buru menariknya dan berseru, "Oh, Changkun, apa yang kamu lakukan? Bangun!" Xiao Changkun berkata dengan keras kepala, "Jika kamu tidak berjanji padaku, maka aku akan berlutut di sini dan tidak pernah bangun." Han Meiking melirik ke pintu dapur dan berkata dengan cemas, "Oh, cepat bangun. Jika anak-anak masuk dan melihatnya, bagaimana Anda ingin kami menjelaskan hal ini?" Xiao Changkun berkata dengan serius, "Jika Paul masuk dan melihatnya, maka aku akan memberitahunya bahwa aku mencintai ibunya, aku berharap bisa bersama ibunya, dan aku berharap mendapat restunya. Jika Curan yang melihatnya, lalu aku akan memberitahunya bahwa aku mencintaimu. Aku ingin menceraikan ibunya, dan kemudian aku akan bersamamu." Bab 450. Saat dia mengatakan ini, Xiao Changkun tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menatap mata Han Meiking dan berkata dengan penuh semangat, "Meiking, aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Setiap kata yang aku ucapkan datang dari lubuk hatiku. Dalam 20 tahun terakhir sejak kamu pergi, aku tidak pernah melupakannya. Saya tidak pernah bahagia, kita sudah sangat tua, mengapa kita tidak bisa mengesampingkan keraguan itu dan mengejar cinta sejati dengan penuh semangat?" Han Meiking menghela nafas pelan, "Changkun, aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan, dan sejujurnya, aku juga punya fantasi di hatiku. Tapi situasinya sekarang benar-benar tidak seperti sebelumnya. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah yang ketiga pesta. Jadi saya tidak ingin menjadi pihak ketiga, jadi jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Beri saya waktu, dan saya akan memberi Anda waktu." Xiao Changkun buru-buru bertanya, "Apakah kamu bersedia bersamaku setelah aku menceraikan Malan?" Mata Han Meiking yang besar dan indah dengan beberapa kerutan halus menatap Xiao Changkun tanpa berkedip, dan berkata dengan serius, "Changkun, kuakui bahwa salah satu motif besarku untuk kembali ke Tiongkok adalah aku berharap dapat bertemu denganmu lagi. Kuharap aku bisa berhubungan kembali denganmu." Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tetapi kami tidak lagi berusia 18 atau bahkan 20 tahun. Kami harus memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang kami lakukan sekarang. Saya tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan Anda apakah saya bersedia menjadi bersamamu, setelah kamu benar-benar lajang dan kita berdua telah mencoba untuk akur untuk sementara waktu. Aku akan menjawab pertanyaanmu dengan serius." Xiao Changkun berkata tanpa ragu-ragu, saya bersedia 10.000 kali, saya bersedia 1.000.000 kali." Han Meiking berkata dengan serius, "Changkun, aku juga berharap kamu serius dan serius mempertimbangkan Malan, tapi pernikahanmu. Pertimbangkan apakah masih ada cinta di antara kalian berdua. Jika kamu masih memiliki cinta, maka aku akan mendoakan yang terbaik untukmu seperti sebelumnya. Jika kamu tidak memiliki cinta, kamu harus memberitahunya dengan jelas sesegera mungkin. Aku masih memahami karaktermu dengan baik. Jika kamu terus jatuh cinta, kamu akan selalu diganggu." Sekarang Han Meiking benar-benar pemenang dalam hidup, tetapi satu-satunya hal yang belum dia menangkan dalam hidupnya adalah cinta sejati. Oleh karena itu, dia terobsesi dengan Xiao Changkun.
Setiap orang pasti mempunyai objek obsesi dalam hatinya. Jika objek obsesi itu ada pada dirinya, maka hidupnya akan bahagia dan sempurna. Namun bila objek obsesinya tidak ada pada dirinya, maka hidupnya akan bahagia dan sempurna. Bersama-sama, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Han Meiking kembali ke Tiongkok kali ini tanpa alasan lain selain untuk menemukan kembali cinta yang tidak pernah dia lupakan selama periode matahari terbenam dalam hidupnya. Xiao Changkun tidak sabar untuk mengungkapkan posisinya saat ini. Meiking, selama kamu tidak membenciku dan bersedia bersamaku, aku pasti akan menceraikan Malan. Han Meiking menghela nafas pelan dan berkata, apakah kamu dan dia disengaja atau tidak, atau apakah kamu dimanfaatkan oleh orang lain? Pada analisis terakhir, kamu mengkhianati perasaan kami. Jika kamu benar-benar bersedia menebusnya, tentu saja aku juga bersedia memberimu kesempatan. Mengingat tahun itu, Xiao Changkun tiba-tiba berdiri dan sekali lagi memeluk Han Meiking dari depan ke dalam pelukannya. Sambil memeluknya erat-erat, dia berkata, Meiking, aku telah menyesali apa yang terjadi saat itu selama lebih dari 20 tahun. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan diriku menyesalinya lagi kali ini. Kamu harus menungguku. Han Meiking mengangguk dan berkata dengan lembut, oke, aku akan menunggumu. Tapi kamu tidak bisa memelukku seperti ini lagi. Apa yang kita lakukan sekarang salah. Xiao Changkun berkata dengan keras kepala, tidak peduli apa yang benar atau salah, aku hanya ingin memelukmu sekarang. Han Meiking sedang berjuang secara internal, dia ingin berbicara tentang perasaan di peluknya, tetapi dia telah menjalani kehidupan yang layak dan tidak dapat menerima begitu dekat dengan pria yang sudah menikah. Jadi dia berkata dengan panik, oh, tolong biarkan aku pergi dulu. Ini tidak baik untuk kita, dan aku harus memasak. Xiao Changkun berkata, aku memilikimu di hatiku, dan kamu memiliki aku di hatimu. Apa yang salah dengan ini? Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun mengumpulkan keberanian dan menundukkan kepalanya untuk mencium Han Meiking. Han Meiking buru-buru menghindarinya dan berkata dengan sangat serius, apakah sia-sia aku menghabiskan sepanjang hari berbicara denganmu? Saat dia berbicara, bau terbakar menyebar ke dapur. Han Meiking berseru, oh, udang longjingku. Setelah itu, dia buru-buru mendorong Xiao Changkun menjauh, berlari ke kompor dengan wajah merah, melihat ke dalam panci dan berteriak dengan sedih, sudah berakhir, udangnya gosong semua. Xiao Changkun dengan cepat mengingatkan dari samping, matikan apinya dengan cepat, jika tidak maka akan terbakar hitam sebentar lagi. Han Meiking buru-buru mematikan gas di atas kompor. Udang yang sudah gosong di dalam panci berkata tanpa daya, ini semua salahmu. Ini hidangan terbaikku, tapi sekarang semuanya hilang. Xiao Changkun juga memasang wajah malu dan bersalah, dan berkata, bagaimana kalau aku keluar dan membelikanmu sebungkus udang lagi? Saat ini, Ye Chen dan Paul, yang sedang minum teh di luar, sama-sama mencium bau pasta yang menyebar dari dapur. Ye Chen tanpa sadar berkata, apakah pancinya terbakar? Paul mengerutkan kening dan berkata, ibuku adalah juru masak yang sangat profesional. Hal-hal seperti panci terbakar tidak boleh terjadi padanya. Ye Chen berdiri dan berkata, Paul, silakan duduk sebentar. Saya akan masuk dan melihat untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Paul segera berkata, aku akan pergi juga. Setelah berbicara, dia hendak berdiri ketika Ye Chen mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke belakang. Tersenyum dan berkata, duduk saja dan minum teh sementara aku pergi menonton. Apa yang Ye Chen pikirkan saat ini adalah, bagaimana jika ibumu dan ayah mertuaku sedang memasak api di dapur dan mereka acak-acakan dan lupa apa yang ada di dalam panci. Betapa memalukannya jika kamu terburu-buru masuk seperti ini. Berbeda bagiku, aku tidak memiliki hubungan darah dengan ibumu atau ayah mertuaku. Aku hanya masuk untuk menonton pertunjukan. Paul tidak tahu bahwa hati Ye Chen saat ini penuh dengan pikiran untuk menonton pertunjukan yang bagus. Melihat Ye Chen sudah berjalan ke dapur, dia berhenti memaksa. Ye Chen datang ke dapur, membuka pintu dapur, dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Melihat dua orang di dapur buru-buru membersihkan panci yang terbakar, pakaian mereka tampak rapi dan tidak ada yang salah, Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Awalnya saya ingin datang dan makan melon, tapi pada akhirnya saya malah tidak sempat makan kulitnya. Namun, melihat wajah ayah mertuanya dan cinta pertamanya, keduanya tampak sedikit merah, dan rasanya mereka berdua baru saja melakukan kontak yang relatif dekat.
Jadi Ye Chen sengaja berpura-pura terkejut dan bertanya, "Ayah, Bibi Han, ada yang terbakar. Apakah kalian berdua baik-baik saja?" Xiao Changkun berkata dengan panik, "Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku hanya tidak sengaja membakar. Panci itu, Bibi Han dan aku sedang mengurusnya. Kamu tidak perlu khawatir." Ye Chen Xin berkata, "Jika dua orang masih bingung saat melihat pot, kalian berdua pasti tidak melakukan hal baik sekarang." Xiao Changkun berkata dengan hati nurani yang bersalah saat ini, "Ye Chen itu, kamu harus keluar dan minum teh bersama Paul. Sudah cukup bagimu dan aku berada di sini." Bersambung.